Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di video penjelasan tentang persamaan reaksi inti dan turunannya. Nah, materi ini penting dalam mata kuliah fisika radiasi. Nah, di sini kita akan membahas mulai dari peluruhan radioaktif, reaksi fisi dan fusi, hingga bagaimana energi dalam reaksi inti itu dihitung. Nah, yang pertama adalah pengantar reaksi inti. Reaksi inti ini terjadi ketika inti atom mengalami perubahan akibat peluruhan radioaktif atau reaksi nuklir. Nah, dalam step reaksi inti ada beberapa hukum kekekalan yang selalu berlaku, yaitu kekekalan nomor atom, nomor massa, energi, dan momentum. Artinya, meskipun ada perubahan partikel atau energi yang dilepaskan, maka jumlah total massa, energi, dan muatan itu harus tetap. Selanjutnya, persamaan umum reaksi inti. Format dasar dari reaksi inti ini biasanya ditulis dengan X plus A menjadi Y plus B, di mana X adalah inti target, A adalah partikel yang menembus, Y adalah inti hasil reaksi, dan B adalah partikel yang dilepaskan. Contohnya adalah N714 plus helium menjadi O plus helium, di mana ini adalah contoh reaksi ketika nitrogen ditumbuk oleh partikel helium dan menghasilkan oksigen serta proton. Selanjutnya, peluruhan radioaktif. Ada 3 jenis utama peluruhan radioaktif. Itu yang pertama yaitu peluruhan alfa, di mana ini adalah melepas partikel helium. Contohnya uranium 92-238 menghasilkan TH90234 plus alfa 24. Pada peluruhan beta, emisi elektron dan atau positron. Contohnya C614 menghasilkan N714 plus betamin. Yang ketiga yaitu peluruhan gamma, emisi radiasi elektromagnetik. Contohnya TH90234 menjadi TH90234 plus gamma. Selanjutnya yaitu peluruhan alfa. Pada peluruhan alfa ini terjadi ketika inti tidak stabil yang akan melepaskan partikel alfa helium 24. Ciri-ciri peluruhan alfa ini yaitu mengurangi nomor massa sebesar 4 dan mengurangi nomor atom sebesar 2. Contoh reaksinya sebagai berikut, di mana peluruhan alfa ini sering terjadi pada inti berat seperti uranium dan radium. Selanjutnya yaitu peluruhan beta. Peluruhan beta terjadi ketika neutron berubah menjadi proton ataupun sebaliknya dan akan menghasilkan atau melepaskan partikel beta. Ada 2 jenis peluruhan beta. Yang pertama itu beta minus, di mana neutron berubah menjadi proton dan elektron dan antineutrino itu dilepaskan. Contoh reaksinya itu C614 menghasilkan N714 plus betamin plus I. Selanjutnya beta plus yaitu proton berubah menjadi neutron dan positron dan neutrino itu dilepaskan. Contoh reaksinya Na1122 menghasilkan Ne1022 plus beta plus Pi. Selanjutnya yaitu peluruhan gamma. Peluruhan gamma terjadi ketika inti dalam keadaan tereksitasi dan melepaskan energi dalam bentuk foton gamma. Ciri-ciri peluruhan gamma itu tidak mengubah nomor atom atau nomor massa.
dan hanya menurunkan tingkat energi inti. Contohnya yaitu TH9234 menghasilkan TH9234 plus gamma. Jadi peluruhan gamma ini sering menyertai peluruhan alfa dan beta untuk melepaskan kelebihan energi. Biasanya terjadi setelah peluruhan alfa ataupun beta. Selanjutnya reaksi fisi nuklir. Reaksi fisi adalah proses di mana inti berat seperti uranium itu dibelah menjadi dua inti yang lebih kecil. Contohnya uranium 92235 plus neutron menghasilkan kripton dan barium dan 3 neutron lainnya. Nah, biasanya proses reaksi fisi nuklir ini akan menghasilkan energi yang sangat besar dan akan digunakan dalam PLTN, yaitu pembangkit listrik tenaga nuklir. Selanjutnya reaksi fusi nuklir, di mana reaksi fusi nuklir ini adalah proses kebalikan dari fisi, yaitu menggabungkan dua inti ringan yang akan menjadi satu inti yang berat. Contohnya H12 plus H13 menghasilkan helium-24 plus neutron, dan reaksi fusi ini terjadi di dalam matahari dan berpotensi digunakan sebagai sumber energi yang bersih di masa depan karena tidak menghasilkan limbah radioaktif. Selanjutnya energi dalam reaksi inti. Energi yang dilepaskan atau diserap dihitung menggunakan persamaan Einstein sebagai berikut, itu delta E sama dengan delta M dikali C kuadrat, di mana delta E adalah energi yang dihasilkan dan delta M adalah selisih massa sebelum dan sesudah reaksi, sedangkan C adalah kecepatan cahaya dengan nilai 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon kuadrat. Setiap perbedaan massa sekecil apapun bisa menghasilkan energi yang sangat besar karena dikali dengan C kuadrat. Baik, selanjutnya hukum peluruhan radioaktif, di mana laju peluruhan radioaktif itu mengikuti hukum eksponensial dengan persamaan N sama dengan N0 E pangkat minus lambda per T, di mana N adalah jumlah inti yang tersisa, N0 adalah jumlah inti awal, dan lambda adalah konstanta peluruhan, T adalah waktu, dan E adalah bilangan Euler dengan nilai 2718. Selanjutnya waktu paruh dan laju peluruhan. Waktu paruh adalah waktu yang diperlukan agar setengah dari jumlah inti radioaktif itu meluruh. Nah, persamaannya adalah T 1/2 sama dengan ln dalam kurung 2 per lambda. Jika semakin kecil nilai lambda atau laju peluruhan, maka semakin lama juga waktu paruh pada suatu unsur tersebut. Nah, contoh perhitungan energi itu misalkan ada reaksi dengan U92235 plus neutron, dia akan menghasilkan kripton plus barium plus 3 neutron. Nah, jika perbedaan massanya itu 0,2 satuan massa atom, maka energi yang dilepaskan yaitu delta E sama dengan 0,2 satuan massa atom dikali 931 mega elektron volt per satuan massa atom, sehingga akan menghasilkan 186,2 mega elektron volt. Nah, jadi kesimpulannya yaitu yang pertama, reaksi inti meliputi peluruhan radioaktif, fisi, dan fusi. Hukum kekalan massa, energi, dan momentum itu berlaku.
dan energi yang dilepaskan dihitung menggunakan persamaan Einstein. Lalu waktu paruh menentukan kecepatan peluruhan unsur radioaktif. Baik, itulah penjelasan lengkap tentang persamaan reaksi inti dan turunannya. Semoga kita jadi lebih paham bagaimana reaksi-reaksi inti bekerja dan apa saja manfaat serta dampaknya dalam kehidupan kita. Baik, sampai jumpa di video selanjutnya.